البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul hadi wal ishrun, bab yang ke-21, bab raf'il ilm wa zuhuril jahl, bab dihilangkannya ilmu, rafa' yaitu dihilangkan, dan menangnya kejahilan atau tersebarnya kejahilan. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini, kata Al-Hafidh, adalah yaitu memberikan kita semangat untuk belajar. Karena apabila para ulama itu telah hilang, kesempatan untuk belajar semakin berkurang, maka nanti kejahilan yang akan merajalela, dan ini tanda kerusakan sampai pada kerusakan terbesar, yaitu hari kiamat. Maka selagi ulama masih ada, masih banyak, kemungkinan belajar juga besar, kita berusaha untuk mengambil kesempatan yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Rabi'ah, la yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un minal ilm ayyudayyi'a nafsah. Tidak layak bagi seseorang yang memiliki sedikit dari ilmu untuk dia menyia-nyiakan dirinya sendiri. Rabi'ah, beliau adalah Abu Utsman Al-Madani, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Farrukh Al-Madani, guru dari Imam Malik. Dia dijuluki sebagai apa? Rabi'ah Ar-Ra'i, karena rajin berijtihad. Tapi beliau sikoh dalam masalah hadis, sikoh, bukan ra'i dalam artian yang malas hadis kemudian cuma pakai ra'i seperti Abu Hanifah. Ini ahli hadis dan faqih, dan banyak keutamaan beliau. Masalah cerita kelahiran beliau pun menjadi sejarah tersendiri. Intinya beliau ini adalah imam, dan beliau rawi kutubus sittah. Semua ulama kutubus sittah meriwayatkan dari beliau juga. Julukannya ra'i bukan karena ahli ra'yu yang seperti Abu Hanifah, tapi dia sendiri muhaddis. Betul-betul hadisnya banyak. Cuma beliau sering jadi mufti perlu ijtihad memang. Cuma apa? Ilmunya sudah lengkap sehingga tak seperti Abu Hanifah ijtihad dengan ilmu yang kurang sehingga sering keliru. Sementara Abu Abdurrahman Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini faqih dari kalangan Ahlus Sunnah dan diakui ilmunya oleh para ulama. Abu Hanifah ini kira bagus. Ya, datanya menunjukkan demikian. Sebab kemungkinan dia jauh daripada Madinah, ada kekurangan. Tak, dia di Kufah, dan di Kufah banyak Sufyan Ats-Tsauri, banyak juga A'mas. Cuma dianya yang tak mau belajar. Tapi terkenal juga orang. Kenapa? Ya, terkenal. Ya memang terkenal. Allah menghendaki namanya naik. Cuma yaitu ijtihadnya sering keliru. Di dekat dia banyak ulama, tapi entah kenapa ternyata tidak rajin belajar ilmu hadis dan sebagainya. Pengaruh kuat. Memang betul. Terutama apa orang-orang yang suka pakai ra'yu yang agak lembek-lembek, yang agak longgar-longgar, mereka pakai fatwa Abu Hanifah seringkali. Adakah pandangan Abu Hanifah ini kira tertolak? Enggak, dia seorang mujtahid. Kalau betul ya betul, kalau salah. Cuma seringnya salah. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang Imam Syafi'i, beliau mengatakan hadisun sahih wa ra'yun sahih. Hadisnya sahih Imam Syafi'i dan pandangannya sahih. Ketika beliau ditanya tentang Imam Malik, beliau mengatakan hadisun sahih wa ra'yun dhaif. Tentunya Imam Malik, tapi ketika dibandingkan dengan yang lain-lain, beliau sering keliru dalam ijtihad. Ra'yunya kurang kuat. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang Abu Hanifah, beliau mengatakan hadisun dhaif wa ra'yun dhaif. Imam Ahmad pandangannya begitu. Yang cakap Syafi'i. Iya, beliau memenangkan Imam Syafi'i. Iya, Syafi'i memang betul-betul rajin belajar hadis, istilahnya ilmunya lengkap. Belajar ke Sufyan bin Uyainah, ilmu tafsirnya juga lengkap, dan seterusnya. Imam Ahmad gitu. Nah, Imam Ahmad menggabungkan dari berbagai bidang. Paling kuat ya. Kalau dari sisi apa itu penyesuaian hadis, jelas beliau lebih kuat. Makanya Imam Syafi'i sering tanya ke Imam Ahmad masalah rasio. Imam Syafi'i juga mengakui. Cuma Imam Ahmad lebih merasa tenang kalau mengambil kalam Syafi'i. Kalau ada khilaf yang agak pelik, beliau condong ke kalam Syafi'i.
Baik, mereka semua mujtahid tentunya ya. Baik, ini tadi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, asar beliau ini diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Ana dulu mendapatkannya dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Baik. Dan juga diriwayatkan oleh para a'immah yang lain. Al-Hafidz mengatakan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Madkhal dan asarnya sahih. Maknanya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Hafidz ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu orang yang sudah Allah beri ilmu walaupun sedikit, jangan dia menyia-nyiakan dirinya dengan dia bersembunyi dan tidak mengajarkan ke orang lain. Kenapa? Kalau dia tidak mengajarkan ilmunya, maka pahalanya kurang, rugi. Padahal seandainya dia mengajar, niscaya pahalanya akan terus bertambah, ilmunya diberkahi, pahala juga terus mengalir. Amalan yang tidak terputus mengajarkan ilmu. Dan dari sisi yang lain, ini akan mencegah berkembangnya kejahilan. Kenapa? Boleh jadi di suatu tempat hanya dia yang tahu masalah itu. Kalau dia tidak mengajar, maka kejahilan yang akan merajalela di situ, yang akan memenangkan segalanya. Dan ini akan menyebabkan yang disebutkan di dalam tajuk itu, ilmu akan hilang dan kemenangan yang akan merata di mana-mana. Dan ini hakikatnya dia menyia-nyiakan dirinya sendiri. Boleh jadi dia akan berdosa dengan sebab itu. Dan ada beberapa makna yang lain, tapi intinya adalah kata beliau ini anjuran untuk orang yang telah memiliki ilmu untuk rajin berdakwah. Jangan hanya diam saja. Dakwah tidak harus betul-betul jadi khotib di masjid, tapi semampunya di dalam kesempatan apapun. Seperti kata Syekh Yahya, walaupun di kedai qahwah, di kedai kopi, Anda lihat ada orang kata beliau mungkin minum dengan tangan kiri, Anda ingatkan. Ada orang yang minum lupa baca bismillah, Anda ingatkan. Ini juga dakwah kata beliau. Intinya ilmu apapun yang dimiliki walaupun hanya sedikit, diusahakan untuk tidak tersia-sia. Ini baru 6 menit. Kita baca hadisnya sekarang. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsus samanun, hadis yang ke-80. Haddatsana Imran bin Maisarah, qala haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas radhiyallahu an. Kalau kita lihat rawinya semuanya orang Basrah. Kenapa? Nah, sanadnya juga pendek. Ada berapa ini? 4 aja ya. Iya, rubai. Imran bin Maisarah, beliau Abdul Hasan Al-Basri, siqah katsirul hadis. Haddatsana Abdul Waris Abu Ubaidah Abdul Waris Ibnu Sa'id Al-Basri. Bahkan ketika masih muda beliau diakui sebagai orang yang paling hafid dan paling faqih di masanya, paling banyak hadis. Ini level yang sangat tinggi Abdul Waris, masih muda pun sudah diakui oleh para ulama. Ini Abu Ubaidah Al-Basri. An Abi Tayyah ini adalah Yazid ibnu Humaid Al-Basri, katsirul hadis, siqah. Meriwayatkan dari Anas. Anas sudah terulang-ulang termasuk 6 terbanyak periwayat dari Nabi. Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari Al-Basri. Abu Tayyah tabi'in ya. Baik, sekarang ini kata Al-Hafidz, ini semuanya Basriun sanad ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm." Sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah dihilangkannya ilmu. Wa yusbatal jahl, dan kejahilan dipastikan, yaitu tersebar di mana-mana. Karena sudah jarang orang-orang yang mau memerangi kejahilan. Namanya apa? Para ulama banyak yang wafat dan sebagainya mungkin. Wa yushrabal khamr, dan khamr diminum. Jelas di masa manapun khamr diminum, tapi menjelang hari kiamat itu semakin jelas. Orang tak malu-malu, tak takut, karena hukum Islam sudah tidak lagi diterapkan. Wa yadhharu zina, dan perzinaan tersebar dan nampak. Orang tak lagi malu, tersebar di berbagai tempat, di berbagai media massa dan seterusnya. Ini tanda hari kiamat. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, asyrat artinya alamat, tanda-tanda. Sa'ah artinya adalah kehancuran. Ada sa'atul kubra, ada sa'atul sughra, kehancuran kecil yaitu matinya satu orang, mungkin orang tertentu. Sa'atul wusta, kehancuran pertengahan, itu matinya satu kabilah atau satu kampung. Adapun as-sa'atul kubra, ini yang kehancuran seluruh alam semesta itu.
Di antara tanda-tandanya adalah yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Al-Hafidz, kita telah melewati pembahasan di dalam kitab yang pertama, kitab yang kedua, yaitu apa? Kitabul Iman. Bahwasanya tanda hari kiamat itu terbagi dua. Ada tanda yang muqtadah, yaitu biasa, polanya tidak aneh. Seperti masalah ini, ilmu yang semakin menghilang, kejahilan semakin banyak, ini tanda biasa. Ada tanda yang ghairu muqtadah, yang tidak biasa, yang sangat aneh. Seperti yang telah kita lewati dari hadis Jibril itu. Apa itu? Hamba sahaya melahirkan tuannya. Orang yang fakir, papa kedana justru berlomba-lomba membuat meninggikan bangunan. Ini tanda yang aneh. Sampai nanti tanda yang betul-betul sangat aneh, yaitu matahari terbit dari barat, ada hewan yang berbicara, ada cambuk berbicara, ada tali selipar berbicara. Ini tanda yang tak biasa. Adapun yang di hadapan kita sekarang ini, di hadis ini tanda yang masih masuk akal istilahnya, bukan aneh. Apa yang pertama? Ayyurfa'al ilim, yaitu ilmu dihilangkan. Kata Al-Hafidz, sebagaimana di dalam Kitabul Iman, Kitabul Iman ya, telah kita lewati itu, yaitu dihilangkannya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam Kitabul Iman kah dulu kalau tak salah? Iya, Kitabul Iman. Baik. Nah, semakin lama semakin banyak ulama wafat. Coba kita hitung dalam 2 tahun ini berapa banyak ulama yang wafat. Banyak sekali, beruntun. Sementara boleh jadi satu orang dari mereka saja belum kita habiskan ilmunya, sudah mati yang berikutnya dan berikutnya. Kalau dikatakan, tapi kan mereka sudah meninggalkan kitab, belum tentu kita membaca kitab-kitab mereka. Kalaupun membaca, belum tentu membaca semua. Baik, maka tetap saja ilmu itu jadi berkurang. Tapi kalau ulamanya masih hidup, kita telepon langsung, beliau akan menjawab, oh jawabannya begini. Sementara kalau kita cari di buku, mungkin perlu waktu yang panjang. Belum tentu kita jumpa buku yang tepat tentang masalah ini. Bayangkan ada pertanyaan dari Yaman, padahal di Yaman banyak ulama, tapi ikhwah tawadhu, yaitu apa? Mungkin pengen tanya ke sana, tanya ke sini. Nah, dipertanyakan, bagaimana apabila seorang wanita itu meminta khulu', tetapi sampai sekarang suaminya tersebut belum mendapatkan maharnya kembali, apakah khulu'nya itu sah? Coba kalau kita cari di buku mungkin perlu waktu bermenit-menit, berjam-jam. Tapi begitu kita tanyakan kepada ulama, kita tanyakan ke Syekh Abdul Hamid, beliau mengatakan sah kalau laki-lakinya setuju. Mungkin apa, tinggal ya hutang saja, wanitanya itu hutang nanti. Tapi kalau suaminya setuju, khulu' langsung terjadi, berarti dia sudah bukan lagi istrinya. Berarti hutang. Kecuali kalau suaminya setuju tanpa pembayaran, ya sudah langsung sah. Tapi kalau suaminya mengatakan bolehlah, tapi ya bayar, tapi jangan lupa bayar, misalkan. Sementara syekh yang lain, Syekh Abdul Razak Nahmi mengatakan bahwasanya pengembalian mahar itu syarat sah dari khulu'. Misalkan suaminya mensyaratkan, bukan sedekah. Kalau sedekah, nggak apalah dik, saya juga tahu saya dosa banyak, sampai engkau bosan sama saya, sudahlah tak perlu bayar, engkau saya lepas, cari bahagia sendiri-sendiri misalkan, itu sah. Tapi kalau suaminya mengatakan tak boleh kecuali kembalikan mahar, berarti selama mahar belum dikembalikan ya belum sah, karena syarat belum terpenuhi. Ya, nah ini kalau kita tanya ke ulama, jawabannya cepat, tapi kalau kita cari di buku, belum tentu 1 jam, 2 jam jumpa. Boleh jadi bukunya tak ada, atau di bukunya tak tepat di muka suratnya kita cari tak dapat, padahal di tempat yang lain ada. Nah ini menunjukkan walaupun buku itu ada, tapi kalau ulama itu wafat, kita akan kehilangan ilmu banyak sekali. Betul. Memang ulama hakikatnya bagaikan apa? Kamus berjalan. Kita cari di Lisanul Arab perlu beberapa menit. Tapi kalau kita cari ke ulama, Syekh apa makna qara'? Oh, qara' 2 makna, maknanya begini-begini. Cepat langsung. Pengalaman tuh. Ya memang. Karena apa? Pengalaman dan hafalan mereka. Kalau kita tanya ke kitab tak mampu bicara, kita yang harus tengok-tengok, cari-cari dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa pentingnya para ulama. Kalau mereka wafat, maka memang sebagian ilmu itu akan hilang. Apabila ilmu itu hilang, maka tanda berikutnya adalah sebagai akibatnya, wa yasbutal jahal, kejahilan akan menjadi menetap. Karena tak ada lagi yang memerangi kejahilan,
atau mungkin ada tapi di negeri yang lain, di sini tak ada. Akhirnya banyak orang yang tak paham, ditipu oleh penipu tak tahu. Ini tanda kiamat. Baik, apabila ilmu sudah tidak ada, kejahilan yang merajalela, maka kemaksiatan akan semakin jelas. Wa yushrabal khamr. Khamr pun diminum. Padahal kalau khamr diminum, kata para dokter, satu tetes saja itu akan merusak sel-sel otak banyak sekali. Padahal sel badan manusia walaupun boleh di regeneration, tapi yang paling susah adalah sel otak. Nah, kalau tiap hari orang minum khamr, berapa banyak yang rusak itu, belum tentu mampu kembali dalam 1 minggu sel-selnya itu. Akibatnya akan semakin rusak, kacau, hancur. Boleh jadi seperti case-case di beberapa tempat itu, dia tak tahu ini saudarinya, asal ambil aja, tak tahu ini ibunya, akhirnya dia ambil. Seperti dalam case itu sampai masuk surat kabar, dia karena mabuk dia mau merogol ibunya tak rela, tapi dia mengatakan kalau ibu tak rela, saya akan bunuh diri. Sementara ibu sayang anak, akhirnya dengan sedih hati menyerahkan diri. Naudzubillah, hancur segalanya gara-gara apa? Khamr. Baik, maka ini adalah tanda kiamat, tanda kehancuran dari segala sisi. Naudzubillah. Baik. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari bab ini, yaitu sebagai khas, yaitu sebagai anjuran untuk kita memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mencari ilmu. Selama ulama masih ada, kesempatan belajar masih terbuka luas, jangan malah kita menjadi penyebab semakin dekatnya tanda kiamat, menjadi sebab hilangnya ilmu, menjadi sebab semakin tersebarnya kejahilan. Orang lain tak mau belajar, kita juga tak mau, lalu siapa yang kita harapkan belajar? Kita sendiri malas, tak menjadi contoh yang baik. Tentunya ini adalah tanda kiamat, dan Allah membenci orang-orang yang seperti itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.